Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Adani Channel. Baik, kali ini Adani Channel akan sharing ke teman-teman 5 fitur yang ada di Canva yang belum banyak nih orang-orang tahu. Nah, apa aja fiturnya? Teman-teman bisa lihat di thumbnail ya. Ada line, ini salah satu fitur baru. Ada grouping, nanti kita jelasin gimana cara grouping. Ada chart dan lain sebagainya ya. Insya Allah ini fitur-fiturnya sangat bermanfaat, tapi sepertinya nggak terlalu sering digunain ya, padahal ini berguna banget. Oke, gunanya apa aja teman-teman, silahkan simak videonya dari awal sampai akhir. Oh ya, sebelum simak videonya, teman-teman jangan lupa di subscribe dulu ya, supaya kita makin semangat bikin video tutorial buat teman-teman. Ini dia videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, fitur pertama yang akan kita jelasin di sini adalah line. Seperti biasa, kita line ini selalu digunain ya. Cuma selama ini line kita hanya taunya kita gunakan line yang sudah ada di elemen, lalu kita tambahkan. Cuma kita sering kesulitan saat memendekkan, lalu mau mempertebal line-nya itu gitu ya. Nah sekarang di Canva sudah ada fitur baru line. Di sana kita bisa atur ketebalannya, nih ya, yang ada bentuk garis tebal, sedang, tipis itu ya, teman-teman klik itu, lalu teman-teman bisa atur ketebalannya. Nah, di sampingnya itu juga ada yang garis putus-putus, ini untuk mengganti tipe garisnya, bisa putus-putus, bisa lurus gitu ya. Oke, lalu kita copy lagi ya. Nah iya, ini bisa mengganti ujungnya ya, ditempatin garis putus-putus tadi. Jadi ujungnya itu bisa membulat atau ujungnya bisa lurus ya. Putus-putusnya juga dash-line-nya bisa dash-line-nya yang ukurannya besar bisa kecil. Lalu di sampingnya ada lagi itu untuk mengganti awalan dan akhiran garisnya ya. Bentuknya bisa macam-macam, bisa lurus, bentuk tanda panah, lingkarannya kosong. Awal dan akhirnya bisa berbeda karena dia memberikan pilihan untuk membedakan awal dan akhir garisnya ya. Sebagian teman-teman berpikir ya, ini gunanya apa aja ya, cuman gitu doang gitu ya, tapi enggak. Ini kita bisa gunain untuk banyak hal. Nih contohnya ya, saya copy ini satu line-nya, lalu ujungnya saya buat lengkung, lalu saya besarkan ukurannya, kita tebalkan. Nah ini kita bisa buat untuk menambahkan teks atau jadi shapes jadinya ya. Nah berbeda sebelum ada fitur line ini, dulu nih saya suka bikin shapes bentuknya seperti ini, shape seperti ini, lalu caranya itu saya buat persegi panjang, lalu saya tambahin lingkaran di ujung-ujungnya. Nah jadinya ribet kan. Nah ternyata Canva sudah memudahkan sekarang nih dengan cara membuat fitur line ini. Jadi untuk membuat bentuk oval yang gini ya, yang bentuknya seperti ini, kita tinggal menebalkan line-nya, lalu ujungnya kita buat lengkung gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, line-nya bisa kita buat tebal. Kita tebalkan, lalu kita copy. Yang di belakang tentunya lebih besar ukurannya dibanding yang di depan. Yang di depan kita bedakan warnanya, lalu kita atur posisinya. Yang hitam tadi berada di bawah, yang warnanya berbeda kita letakkan di atas. Oke, dia menjadi shape yang baru, bentuk yang baru, dan dengan ada variasi ya. Nah ini bisa kita jadikan untuk meletakkan teks dan lain sebagainya sebagai variasi di desain kita. Oke, jadi bagus ya tentunya, jadi ada variasi di desain kita. Baik, itu tadi fitur line. Yang kedua, fitur yang akan kita jelasin itu adalah fitur nudge. Nah, kalau di Canva webnya dengan bahasa Indonesia itu fitur geser ya. Jadi nanti biasanya kan untuk Canva itu kita agak sulit menggeser dalam jarak yang kecil ya pikselnya. Nah dengan adanya fitur nudge ini untuk menggeser ini, kita bisa menggeser satu piksel nih. Nah saya kalau nggak salah ini di Canva versi desktop yang web versi desktop ya, ini udah ada, bisa kita akali dengan menggunakan namanya tombol yang geser ya, tombol geser, tinggal kita klik gitu ya. Nah tapi
itu hanya bisa yang ada keyboardnya ya, tapi kalau untuk handphone saya nggak tahu bisa atau nggak. Nah, dengan nudge ini kita bisa gunain untuk menggeser per 1 pixel kecil-kecil. Nah, cara gunainnya ya seperti ini manfaatnya. Misalnya kita membuat 2 shapes yang bertumpuk. Untuk menyamakan jarak sisi kiri dan kanannya kan agak sulit ya, karena ini jaraknya kecil sekali. Nah, dengan nudge ini kita bisa geser 1 pixel nih kayaknya ya. Coba kita geser sedikit demi sedikit. Ini kan selisihnya sangat kecil ya. Kalau kita hanya geser menggunakan jari kita, itu suka miss jaraknya, suka kegeser lagi gitu ya, susah. Nah, dengan fitur geser ini kita bisa atur sehingga ukuran semua sisinya itu jaraknya bisa sama ya. Teman-teman bisa perhatikan hasilnya. Oke. Yang ketiga, fitur yang akan kita bahas yang ketiga itu adalah fitur, ada yang tahu fitur apa? Tadi di thumbnail udah ya kita tampilin di samping fitur nudge-nya. Yang ketiga, fitur yang akan kita bahas adalah fitur copy style ya. Mungkin teman-teman sering lihat ya icon ini, ikonnya bentuknya seperti kuas. Nah, ini kita udah copy teksnya karena dia akan berguna untuk mengcopy style si teks ini. Oke. Teman-teman lihat, ada 2 teks yang berbeda warna dan jenis font yang digunakan ya. Caranya, teman arahkan kursor itu ke teks yang pertama yang akan kita copy stylenya. Teman aktifkan teksnya, itu ada kotak warna biru ya, itu tandanya teksnya aktif. Lalu teman-teman klik icon kuas roll itu ya, yang di bawah. Setelah teman-teman klik itu, teman-teman klik tulisan yang di bawah. Oke. Nah, otomatis tulisan yang di bawah akan berubah seperti style tulisan yang berada di atasnya yang kita copy sebelumnya. Makanya nama fiturnya copy style ya. Jadi teman-teman perhatikan di sini jenis huruf, ukuran huruf dan warnanya semuanya berubah mengikuti tulisan yang kita copy ya. Makanya namanya copy style. Oke. Teman-teman sekarang sudah dapat gambaran ya gunanya untuk apa. Misalnya kita mau membuat tulisan, membuat desain yang mau kita copy sama persis tulisannya seperti tulisan sebelumnya. Nah, teman-teman bisa gunain ini ya. Biasanya udah terlanjur diketik nih. Kalau belum kan kita bisa copy dari tulisan itu. Kalau udah terlanjur diketik, aduh gimana nih mau diubah tapi tulisannya udah banyak gitu ya. Nah, teman-teman bisa gunain fitur ini ya. Jadi di copy, jadi ukuran, size, warna, jenis font itu akan sama persis dengan teks sebelumnya yang kita copy ya. Itu untuk fitur yang ketiga. Untuk fitur yang keempat yang akan kita jelasin di sini adalah bukan fitur sih, yang keempat ini adalah cara grouping ya. Ya fitur grouping sih, di bawahnya muncul tulisan group. Ya, mungkin teman-teman bertanya-tanya nih, kalau di Canva aplikasi bisa nggak? Saya belum tahu caranya, cuma ini kan karena kita gunain Canva web. Kalau di Canva web itu bisa ya. Caranya, pertama, ini saya contohinnya ke tulisan ya. Ke tulisan, ke elemen juga bisa sih, nanti kita coba ya. Yang pertama tulisan, kita coba copy 2 tulisan. Caranya sama seperti tadi, teman-teman harus aktifkan elemen pertama. Kita coba ganti tulisannya ya, jadi berbeda. Saya bikin yang tulisan kedua itu elemen ya. Oke. Nah, kalau kita mau grouping, itu teman-teman arahkan, aktifkan teks yang pertama atau elemen pertama yang mau di-copy. Caranya itu teman-teman klik terus ditahan gitu ya. Jadi muncullah kotak warna biru. Setelah keluar teks elemen selected, teman-teman klik lagi elemen berikutnya. Akan terlihat garis putus-putus, itu tertanda mereka akan di grouping gitu ya. Setelah semuanya berhasil diseleksi, teman-teman klik group di bagian bawah ya, ada menu. Setelah diklik itu, lalu dia udah menjadi satu ya. Kotak birunya udah tinggal satu, itu tandanya udah berhasil di group. Ya, itu tadi 2 elemen. Sekarang kita coba 3 teks ya, biar teman-teman bisa kelihatan tahapannya ya. Ini saya copy dulu.
jadi warna merah ya, biar kelihatan. Oke, kita ganti tulisannya, nggak apa-apa, sama deh, kita ganti warnanya, ganti warna merah. Oke, seperti tadi kita klik tahan, muncul elemen selected, lalu teman-teman klik lagi, yang tadi masih ditahan ya, baru klik lagi elemen yang lain, klik elemen yang di bawahnya, maksudnya teks di bawahnya, klik tahan. Tuh, kelihatan ya garisnya muncul, lalu klik satu lagi, tuh garis putus-putusnya ikut ke bawah ya. Setelah selesai, klik group di bagian bawah. Kalau udah selesai dia di group, itu akan berubah tulisannya jadi ungroup ya. Itu berarti dia udah di grouping. Oke, jadi grouping ini nggak hanya untuk teks ya teman-teman. Teman-teman bisa grouping elemen juga, misalnya shapes, bentuk persegi, pokoknya bentuk macam-macam deh, bisa elemen apa aja. Teman-teman bisa grouping. Misalnya ada dua elemen lingkaran besar di belakang, mau ada lingkaran kecil di atasnya gitu ya. Biar nggak bergerak-gerak dia, teman-teman tinggal grouping aja ya. Oke, ini kita contohkan elemen persegi ya, yang standar aja. Nanti kalau untuk penggunaannya teman-teman sesuai kebutuhan masing-masing. Ini saya kasih tahu caranya ya. Ini saya coba copy dengan warna yang berbeda biar kelihatan bahwa mereka nanti di groupingnya. Kita copy jadi 3 ya. Kita bedain warnanya. Oke, tahapannya akan sama. Teman-teman lihat. Pertama kita klik pada kotak warna merah. Kita seleksi itu, klik tahan, lalu muncul satu elemen selected. Lalu teman-teman baru klik lagi elemen berikutnya warna ungu. Maaf, kita ulang lagi ya. Kayaknya tadi kegeser, klik, tahan. Lalu teman-teman klik elemen berikutnya yang warna ungu. Oke, maaf tadi kayaknya kelepas. Pokoknya klik tahan ya teman-teman. Kalau kelepas itu dia otomatis jadi nggak bisa seleksi yang lain. Jadi klik tahan, baru bisa klik yang lainnya. Nih. Kelihatan ya 3 elemen, berarti ada 3 tadi yang kita klik ya, sebagai kontrol juga yang di atas. Lalu baru kita klik group. Nah, ini udah ungroup, berarti dia udah ke grouping nih. Oke, saat kita klik munculnya cuma satu elemen selected. Padahal tadi ini dari 3 ya. Nah, ini nih keuntungannya teman-teman. Biasanya ada 3 elemen yang kita gabungin, jadi nggak susah kita pindahin satu-satu gitu ya posisinya. Kalau mau dipindahin, dia udah tergabung jadi satu. Oke, enak ya pakai grouping, mempermudah kita. Semoga teman-teman bisa gunain di desain teman-teman ya. Oke, itu fitur yang keempat. Dan yang terakhir, itu ada chart. Dia nggak kelihatan langsung sih di menu bawah, tapi teman-teman bisa klik tanda plus, lalu ada titik 3, teman-teman klik tadi ya. Lalu teman-teman pilih chart. Itu kelihatan ya, chart seperti grafik. Nah, ini berguna banget kalau teman-teman mau bikin presentasi. Nah, nanti Canva sudah menyediakan pilihan chartnya ya, mau diagram batang, diagram garis, lingkaran, dan lain sebagainya. Nah, datanya kan bisa kita edit juga di sini. Jadi nanti bisa diganti nilainya, ditulis keterangannya, lalu jika mau diganti warnanya juga bisa di sini ya. Nih tabelnya. Teman-teman tinggal ganti angkanya, itu sesuai nilai pada grafik yang mau teman-teman tampilkan. Lalu item itu untuk menulis keterangannya ya. Jadi nanti bisa kan ada keterangan di bawahnya tuh biasanya kalau grafik atau diagram batang. Nah, di sana teman-teman ganti. Item 1 ya, kelihatan tuh. Ini diagram batang. Warnanya bisa diganti ya, teman-teman ya. Nih. Saya coba ganti nilainya ya. Saya coba ganti 50. Ini uji coba aja ya, nggak ada data tertentu. Lalu kita ganti itemnya, kita ganti coba padi, makanan pokok ya, misalnya padi, gandum gitu ya. Pokoknya teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya. Oke, sagu gitu ya. Ini saya coba aja. Oke, ini warnanya bisa kita ganti, tapi nggak bisa keseluruhan ya kayaknya teman-teman. Ini yang saya baru tahu ya, kayaknya nggak bisa keseluruhan, tapi nanti kalau kita ganti dia bisa
seperti ada gradasi sih antara satu chart dengan chart yang lainnya. Ini nih contohnya diagram lingkaran. Jadi nanti pembedanya itu ada jadi merah muda gitu ya. Jadi nggak merah semua dia. Nih, oke. Nih contohnya ya. Jadi dia berubah sendiri sesuai dengan yang udah diatur di Canva-nya. Jadi kita nggak bisa kontrol warnanya. Oke, teman-teman, itu dia tadi ada 5 fitur yang sudah kita jelasin ke teman-teman semua. Semoga sharing kita kali ini bermanfaat. Jika ada teman-teman yang kurang dimengerti atau masih ragu nih caranya, bisa teman-teman tanyakan ya di kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab. Terima kasih udah simak video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa klik share, komen, dan tentunya jangan lupa di subscribe supaya kita makin berkembang channelnya dan makin semangat buatin tutorial buat teman-teman ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.